Mungkin kalau harus turn back time, I would do the same thing. Join organisasi AIESEC sejak awal. Pak Ardantia Syahreza, selaku alumni AIESEC in Universitas of Brawijaya, alumni Presiden AIESEC in Indonesia, dan Chairman of Malang Health Tourism. Selamat sore Pak Ardan. Sore Mas Arbi. Selamat sore, gimana kabarnya di sore hari Kabar ini? baik, kabar baik, kabar baik. Baik. Pasti senang banget untuk menyambut Pak Ardan di sore hari ini di Kalimia Baskara. Pertama kali yang bikin berani melangkah itu starting point-nya seperti apa sih Pak Ardan? Oke Mas Arbi, kita coba cerita back to 30 years ago, waktu saya juga masih kuliah di Universitas Brawijaya sebagai anak AIESEC ya. Jadi waktu itu saya seorang anak SMA yang masuk Fakultas Ekonomi Brawijaya dan memberanikan diri untuk daftar organisasi yang namanya AIESEC. Waktu itu kita nggak pernah planning AIESEC ini apa gitu, tapi singkat cerita kita, ini organisasi mahasiswa internasional. Jadi itu adalah satu langkah yang mungkin sampai hari ini saya tidak pernah sesali. Saya bersyukur saya melakukan itu karena disitulah saya punya kesempatan banyak untuk mengeksplor sesuatu yang tidak hanya dalam lingkup universitas tapi juga internasional gitu. Nah, pada saat Mas Arpi nanya mengenai berani untuk melangkah, saya rasa setiap orang punya ceritanya masing-masing. Yang penting dia harus ikuti kata hatinya untuk mau apa dia, mau melangkah apa, coba hal yang baru. Dan mungkin juga tidak sama dengan sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya dia gitu ya. This is okay. Karena di setiap perjalanan kita itu pasti ada langkah-langkah baru yang dites kita mau ambil atau tidak. Ambil atau tidak gitu kan. Kalau kita ambil, kita akan kemana, teman kita nggak ikutan, ya nggak apa-apa gitu. Kita berangkat sendiri untuk memajukan diri kita sendiri gitu. Kira-kira gitu. Pak Ardan, waktu Bapak masih mahasiswa dulu gitu ya, pernah nggak ada rasa ragu juga atau mungkin takut gagal juga sebelum pada akhirnya selancar sekarang juga dengan di posisi sekarang ini, gimana sih struggle-nya dulu Pak Ardan? Pada saat di mahasiswa, justru itu adalah masa-masa yang kita nggak perlu pikir kita gagal apa enggak, karena that was the safest place untuk making mistakes sebetulnya. Karena kita tidak punya tanggung jawab sebetulnya, yang kita belajar mengambil tanggung jawab di waktu mahasiswa. Nah itu pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah setelah going through many years dan looking back today dan tahun lalu gitu ya, saya belajar bahwa kalau nggak gagal itu nggak belajar. Jadi kalau kita takut gagal berarti kita ini menghentikan langkah kita untuk belajar atau menghentikan langkah kita untuk mengembangkan diri kita dari yang kita sebelumnya gitu ya. Jadi justru harus ada gagalnya gitu. Gagal itu tidak harus bentuk finansial. Mungkin kalau saya sebagai pengusaha itu finansial gitu ya. Waduh, kalau gara-gara ini jadi kehilangan dana gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan, we will never know gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita belajar lagi sebetulnya apa sih makna hidup itu ya? Ya emang untuk belajar gitu, untuk mengembangkan diri. Dan di sisi belajar itu kadang kita gagal, kadang kita berhasil. Just enjoy the process aja. Iya, waktu usia muda itu justru ke curiosity atau rasa ingin tahu itu justru ikutin aja gitu. Kita harus mencari tahu apa yang kita belum tahu dan go for it gitu. Tapi dari Pak Ardan sendiri nih, ya kalau misal kita bisa memutar balik waktu gitu, hal apa sih yang Bapak pengen bisikin ke Pak Ardan versi muda gitu? Soalnya mungkin yang dulu mungkin sempat di Bapak Ardan sesali gitu ya, sekarang itu mungkin bisa lebih lancar gitu. Apa ya? Aku nggak merasa ada yang ku sesali sih. Mungkin kalau harus turn back time, I would do the same thing. Join organisasi AIESEC sejak awal, aktif berkawan dengan teman-teman lintas kampus dan bahkan ke luar negeri juga gitu. Saya akan
do the same untuk di kampus ya. Gitu. Dan sendiri, mungkin buat kita yang mindsetnya itu masih stuck terus nih ya, kira-kira apa sih mindset terpenting yang perlu dimiliki anak muda atau mungkin yang perlu diubah sama anak muda supaya bisa lebih grow gitu? Aku melihat teman-teman muda atau mahasiswa yang ada sekarang, paling nggak di Malang ya aku lihat ya, itu saya rasa sudah punya kualitas yang sangat baik karena apa ya, mereka jauh lebih fasih dalam mengakses digital dan AI, jadi analytical dan kemampuan berpikirnya menurut saya jauh lebih baik daripada masa lalu kami. Namun, yang perlu diubah itu adalah ini. Pada waktu dulu, mungkin berapa puluh tahun lalu saya mahasiswa, saya tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu hal itu saya mengharapkan imbalan balik. Jadi saya melakukan itu just on the purpose saya pengen berkembang. Saya ingin mendapatkan kesempatan yang tidak mungkin didapatkan oleh teman-teman yang lain. Nah, hari ini saya rasa ada sedikit beberapa teman-teman yang agak pragmatis. Jadi kayak misalnya, if I do this, aku dapat apa gitu ya. Aku akan dapat apa ya kira-kira ya gitu. Nah, jadi jiwa untuk just do it dulu aja gitu itu agak jarang saya temukan. So, kalau saya boleh ngomong sama teman-teman anak muda sekarang adalah coba diubah perspektif itu dan percayalah dengan lebih all out untuk contribute atau to do something itu akan jauh lebih valuable to develop your character karena kamu jadi orang yang tidak pragmatis. Dari Pak Ardan, kalau misal ada satu kalimat atau mungkin satu motivasi nih ya buat sebaya muda semuanya supaya bisa akhirnya jadi pegangan nih buat anak muda sekarang untuk lebih grow kayak gimana? Menurut saya teman-teman tetap fokus untuk belajar lebih daripada sekedar bangku kuliah. Itu menurut saya udah bukan recommendation tapi itu suatu keharusan buat saya. Jadi teman-teman belajar di luar zona nyamanmu karena kompetisi di hari ini jauh lebih cepat daripada zaman kita dulu. Contoh AI gitu ya. Dalam hari ini mungkin kita menguasai AI mungkin akan menjadi suatu kelebihan buat kita. Tapi sebentar lagi semua orang bisa mengoperasikan AI. Jadi you get to learn faster than you are doing now. Jadi pesan saya adalah belajar lebih cepat, jangan ngitung berharap pragmatis atas apapun yang kamu lakukan karena kamu sedang mengembangkan dirimu. Sekali lagi terima kasih Pak Ardan. Thank you Mas Arbi. Udah mampir ke Kalimaya. Thank you ya. Kita sharing ke sebaya muda dan buat kamu sebaya muda